Shalom jemaat Tuhan yang kami kasihi dalam nama Tuhan Yesus. Yang ada di rumah, selamat mengikuti ibadah live streaming pada sore hari ini. Semoga jemaat Tuhan yang ada di rumah tetap semangat mengikuti. Dan kami himbau kembali untuk kita yang mengikuti live streaming yang ada di rumah, mohon kita mempersiapkan diri dengan baik. Seperti biasa kita memakai pakaian yang sopan di tempat yang sesuai. Itu saja yang kami sampaikan. Kiranya ibadah live streaming sore hari ini boleh memberkati kita semua. Mari jemaat Tuhan kita berdiri bersama-sama. Kita mau siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Kita percaya dan kita yakini Tuhan kita tetap cinta kepada kita semua. Dan sebaliknya, biarlah melalui ibadah kali ini, sore hari ini, kita pun tetap menyatakan cinta kita yang luar biasa kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Kita mau angkat pujian kita. Katakan ku tetap cinta, ku tetap setia Tuhan di hadapan-Mu. Haleluya Yesus.
sungguh baik. Dan kami tidak bisa membalas Tuhan. Kami tak mungkin bisa membalas kebaikan-Mu.
Apa yang ku seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, dan ku tetap setia selama-lamanya. Katakan terlalu banyak haleluya, Biarlah ini menjadi satu doa, harapan, kerinduan kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau yang sanggup memeliharakan apa yang telah Engkau nyatakan bagi kami Tuhan, dalam kasih karunia yang kami terima di dalam Kristus. Engkau yang memulai, dan kami yakin Engkau sanggup menyelesaikan apa yang telah Engkau mulai di dalam kehidupan kami, untuk kami tetap cinta dan setia di hadapan-Mu, dalam pengiringan kepada-Mu Tuhan. Kami percaya dan oleh karena itu kami mengucap syukur. Kami datang ke rumah-Mu, kami datang dalam hadirat-Mu Tuhan. Di mana umat-umat-Mu mengambil bagian dalam ibadah secara streaming via Facebook, IG dan juga YouTube. Tuhan yang memberkati dan berkarya ya Bapa. Kami berseru di dalam nama Yesus. Kami yakin Engkau hadir seturut dengan janji firman-Mu. Di mana 2-3 orang berseru menyebut nama-Mu, Engkau hadir. Kehadiran-Mu menyucikan, menguduskan tempat di mana kami mengambil bagian beribadah bersama. Dan Engkau yang kami mohon menyucikan, menguduskan secara khusus kami umat-umat-Mu yang Kau izinkan mengambil bagian dalam tugas pelayanan. Baik pemimpin pujian, tim singa, tim musik, pelayan-pelayan yang lain Tuhan, bahkan hamba-Mu yang memberitakan firman-Mu. Engkau urapi dengan kuasa yang daripada-Mu. Baik di LV Tuhan, maupun yang mengambil bagian dalam rekaman via YouTube. Tuhan yang memberkati. Dengan kasih karunia yang daripada-Mu, kami percaya, berdoa dalam nama Yesus. Hai kuasa kegelapan, kuasa dunia, kami patahkan, hancurkan, tengking, usir dalam nama Yesus dari hadapan kami. Kami membawa korban yang kiranya menyenangkan hati-Mu, yaitu ucapan syukur dan nyanyian pujian kami. Kami memulaikan ibadah kami, yang kami percaya Engkau yang berkuasa dari awal sampai akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara, selamat kembali berjumpa dalam ibadah sore. Mari kita bersama Pentakosta. Haleluya. 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 Puji nama Tuhan, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang ada di rumah. Yakin dan percaya sukacita selalu ada dalam hati kita semua. Amin. Puji nama Tuhan. Kita mau bergirang-girang untuk Tuhan Yesus. Katakan, sucikan hatiku, buat hatiku sempurna. Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus luar biasa. Amin. Puji Tuhan. Sucikan hatiku,
Semangat ibu-ibu, jemaat Tuhan yang ada di rumah. Kita mau angkat pujian kita kembali, besar dan perkasa Allah kita. Haleluya. Angkatlah panji dan suara.
kita bersorak kepada Tuhan. Dan saatnya kita akan menerima berkat firman Tuhan. Mari jemaat Tuhan kita kembali berdiri. Kita mau persiapkan hati kita. Kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau menyembah Allah kita yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Kami mau datang di hadapan sore hari ini Tuhan. Kami mau menyatakan bahwa Tuhan Yesus begitu mengasihi kami, begitu mencintai kami. Sekalipun banyak halangan, tantangan yang kami hadapi, kami percaya Tuhan menguatkan kami. Kita naikkan pujian kita kepada Tuhan. Katakan Bapakku datang menyembah. Haleluya. Bapakku datang menyembahmu. Sini ku percaya Kau Tuhan. Ku percaya ada bagiku. Haus aku takut Kau sertaku. Haus aku minta Kau di dalamku. Haus aku jamah Kau penghibur. Saat ku lemah Kau kuatku. Benar Tuhan, sesuai dengan pujian kami. Kami mau bersorak haleluya di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau mengagungkan nama-Mu. Engkau luar biasa, Engkau menyertai, memelihara hidup kami Tuhan sampai hari ini. Itu semua karena perbuatan Tuhan yang ajaib dan luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih atas segala penyertaan-Mu. Kami tahu Tuhan, kami secara manusia banyak keterbatasan, kelemahan kami. Banyak dosa yang kami perbuat di hadapan-Mu. Biarlah Tuhan Engkau sucikan kami, kuduskan kami Tuhan. Untuk kami boleh layak di hadapan-Mu, menaikkan pujian kami. Kami menyembah Tuhan dan kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman kebenaran ini Tuhan menjadi kekuatan baru. Ketika kami terjatuh, ketika kami lemah tak berdaya, kami sakit.
Kami memperoleh kekuatan yang baru di dalam nama Yesus. Tuhan berkati firman-Mu bagi kami. Berkati hamba-Mu yang Tuhan pakai untuk menyampaikannya Tuhan. Engkau pakai dengan luar biasa. Hikmat marifat yang daripada Tuhan turunkan dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan kuasa yang daripada-Mu menjadi bagian daripada hamba-Mu pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Jemaat Tuhan yang mendengarkannya yang ada di tempat ini. Maupun yang ada di rumah saat ini Tuhan. Engkau melawat semua jemaat-Mu dalam nama Yesus. Biarlah kami semua memperoleh berkat sukacita di dalamnya Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, kuasa iblis, kuasa hal-hal yang tidak berkenan, bahkan penghulu-penghulu udara yang ingin mengganggu kami, mencuri sukacita kami ketika kami mendengar firman-Mu. Dan kami tahu Tuhan, mereka tak tinggal diam Tuhan. Kami hanya mau mengundang Roh Kudus Tuhan. Dan kami mau tolak segala kuasa yang di luar daripada Tuhan di dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan kuasa Roh Kudus saja yang bekerja bagi kami di tengah-tengah jemaat Tuhan. Bahkan kami semua tanpa terkecuali. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami memperoleh firman-Mu. Kami memperoleh kekuatan di dalamnya. Dan kami akan mendengarnya Tuhan. Berikan kami hati kami, pikiran kami, hidup kami sepenuhnya. Untuk kami fokus hanya kepada Tuhan pada sore hari ini. Kami akan menyambut kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Saya percaya saudaraku yang dikasihi di dalam Kristus Yesus, kita semua berada dalam kebaikan kemurahan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Di tengah-tengah segala kondisi keadaan, Tuhan tetap bekerja, berkarya dengan caranya, dengan kekuatan kuasanya. Yang dikasihi umat-umat Tuhan, kebenaran firman Allah, saya tetap berbicara tentang pohon yang baik, buahnya pasti baik. Tapi bagian yang kedua, pohon yang baik, buahnya pasti baik. Katakan kepada sebelahmu, pohon yang baik, buahnya pasti baik. Haleluya. Mari kita baca Injil Matius pasal yang ke-7. Injil Matius pasalnya yang ke-7. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita mulai baca ayat yang ke-16. Injil Matius pasal 7 ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-19. Matius pasal 7 ayat 16 sampai 19. 2, 3. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik. Ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Dan saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, ayat-ayat ini Tuhan berbicara tentang hati-hati terhadap nabi palsu, ya, terhadap penyesat-penyesat, terhadap rasul-rasul palsu, terhadap orang-orang yang memberitakan firman Allah. Tetapi sesungguhnya dikatakan mereka itu bukan domba. Mereka bukan gembala. Mereka adalah serigala-serigala yang buas dikatakan. Dan kita anak-anak Tuhan, Tuhan meminta supaya saudara dapat mengenal mereka ini. Dan Tuhan berbicara tentang pohon yang baik, buah yang baik. Seperti saudara dan saya tahu bahwa sebuah pohon itu dikenal dari buahnya. Bagi orang yang suka durian, ya, kalau diterjemahkan bahasa sehari-harinya durian, ya,
Maka saudaraku yang terkasih, ada beberapa jenis durian yang terkenal baik. Gitu. Satu durian montong, gitu ya. Yang kedua durian Medan, begitu. Maka saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, orang suka durian, maka dia akan mencari dua buah durian ini, durian montong atau durian Medan. Dan saudara di pasar-pasar dimanapun dijual durian selalu bilang, ini durian montong, ini durian Medan. Harganya beda. Dan itu menunjukkan saudara bahwa durian itu bagus. Tetapi kita yang di pasar tidak tahu, kita yang di jalan tidak tahu durian itu enak atau tidak. Tetapi kalau datang kepada petani, maka saudara kita tahu, ya. Saya mau katakan begini, di Pandeglang sana ada kebun durian, orang bisa membeli durian di sana. Dan bagi orang yang suka, saudara, kalau buah durian itu sudah mulai musimnya, mereka pergi ke sana dan mereka akan tahu, oh, pohon ini yang baik buahnya. Dia tidak pergi ke pohon yang lain, dia akan lihat buah pohon ini dan ia beli. Banyak yang memborongnya. Kenapa? Sudah ditandai. Pohon ini buahnya baik. Maka saudara setiap kali mengeluarkan buah, pohon itu tetap buahnya baik. Nah, kembali kepada firman Allah, saudaraku yang terkasih. Tuhan berbicara tentang manusia. Selain pada bagian ini Tuhan berbicara tentang orang-orang penyesat-penyesat, rasul-rasul, nabi-nabi palsu, penyesat-penyesat. Tapi Tuhan juga berbicara secara umum bagi kita semua. Bahwa saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, Tuhan menciptakan manusia itu dalam kebaikan. Kalau saudara membaca dan saudara mengikuti channel YouTube Ibadah Pagi, maka saudara kita di sana, saya menyampaikan bahwa manusia itu diciptakan dalam segala kebaikan. Adam yang saudaraku yang terkasih, Adam diciptakan dalam segala kebaikan dari Tuhan. Ya, dan saya tidak akan mengulang pokok-pokok ini, saudara bisa mengikutinya dalam ibadah pagi di rumah. Ya, tetapi pada bagian ini saya mau katakan saudara demikian. Setiap orang selalu merindukan segala hal yang baik terjadi di dalam dirinya dan di sepanjang hidupnya. Pertanyaannya, apa yang engkau keluarkan? Buah apa yang saudara dan saya keluarkan saat ini? Matius 7 ayat 16 katakan, saudaraku yang terkasih, dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Dari buahnya orang mengenal. Dan saudaraku yang terkasih, yang artinya Tuhan mau menyatakan saudara pada bagian ini bahwa kalau hidup kita mengeluarkan buah dan buah itu baik, maka itu menjadi berkat buat orang lain. Tetapi bila hidup kita tidak menjadi berkat buat orang lain, artinya buah yang keluar dari hidup kita adalah buah yang kurang dan tidak baik. Di dalam ibadah sore ini, saya ingin menekankan kepada saudara bagian ini. Setiap saat Tuhan menantikan buah yang baik, bukan hanya daun yang hijau. Sekali lagi, saudaraku yang terkasih, setiap saat Tuhan menantikan buah yang baik, bukan hanya daun yang hijau. Saya mau hanya menekankan di dalam ibadah sore ini bahwa ibadah pagi saya berbicara bahwa manusia diciptakan dalam segala kebaikan dan Tuhan berusaha sedemikian rupa
Mulai dari ketika ia membentuk kita, menyediakan hati kita menjadi hati yang baik. Ia menanam benih yang baik di hati kita. Dan ia menjaga supaya hidup kita itu mengeluarkan buah yang baik. Karena kita manusia diciptakan Tuhan dalam segala kebaikan. Dan disinilah, saudara sekali lagi, Tuhan sedang menantikan hari, saat, dan waktu mengenai situasi yang demikian. Dan situasi apapun, Tuhan sedang menantikan buah yang baik. Bukan hanya daun yang hijau. Mari perhatikan Matius 7 ayat 19. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Tegas sekali saudara, Tuhan menyatakan bahwa setiap pohon yang tidak mengeluarkan buah yang baik itu akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Oleh karena itu saudaraku yang terkasih, mari sebelum Tuhan datang dengan kampak untuk menebang pohon, yaitu hidup saudara dan saya. Seperti Yohanes Pembaptis ketika orang-orang Farisi ahli Taurat datang kepadanya. Hai keturunan ular beludak, siapa yang dapat menyangka engkau lari dari murka Allah? Kampak sudah tersedia pada akar pohon yang tidak berbuah. Kalau engkau tidak menghasilkan buah-buah pertobatan, Allah akan menebang kamu dan membuangnya dengan api. Jangan menyangka bahwa engkau anak-anak Allah. Yohanes katakan Bapa di surga sanggup menjadikan batu-batu ini. Karena ia berdiri di pinggir sungai Yordan. Di sana ada batu-batu. Yohanes katakan Bapa di surga sanggup menjadikan batu-batu ini anak Abraham. Kebanggaan sebagai anak Abraham tidak ada kecuali agar setiap anak-anak Tuhan harus mengeluarkan buah yang baik. Jadi saudaraku yang terkasih, kenali dan lihatlah buah apa yang saudara hasilkan. Dari mana? Dari orang sekitar kita. Ada pepatah demikian saudara. Kalau mau lihat seorang pria itu baik atau tidak, tanya sama istrinya. Katanya, ada pepatah demikian saudara. Kalau mau lihat bahwa suami ini orang baik atau tidak, tanya sama istrinya. Sebab kalau suami itu di luaran baik, tapi istrinya bilang, tidak. Dia jelek, dia begini, dia begini. Berarti saudara buahnya bukan dan kurang baik. Haleluya. Jadi pada bagian ini saudaraku yang terkasih, buah yang baik dikecap oleh orang sekitar kita. Kenapa? Nah saudara perhatikan, setiap buah yang baik pertama mengeluarkan bau yang harum. Buah yang baik selalu mengeluarkan bau yang harum saudara. Buah mangga yang baik harum baunya. Buah durian, buah apapun saudaraku yang terkasih yang menimbulkan bau, ada bau tercium. Itu saudaraku yang terkasih. Ketika buah itu sudah matang, baunya lebih dahulu yang menyebar. Haleluya. Dan bau itu dikecap oleh orang-orang yang dekat dengan pohon itu. Perhatikan di dalam Matius 7 ayat 21 sampai 23. Saya tidak bacakan ini, saudara bisa melihat di dalam Alkitab. Tuhan berkata, ya, saudaraku yang terkasih, Tuhan berbicara di sana. Bahwa pada hari-hari terakhir akan banyak orang berkata, Tuhan, Tuhan, bukankah demi nama-Mu? Ya. Saya mengusir setan. Bernubuat demi nama-Mu. Mengadakan mujizat. Namun saudaraku yang terkasih, ayat 23 katakan, pada waktu itu aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal engkau, hanyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Jelas dan tegas. Jangan sampai saudaraku yang terkasih, apa yang dikatakan Tuhan ini,
yang dinyatakan untuk mereka-mereka yang penyesat. Maka Tuhan menantikan buah yang baik. Tuhan menantikan buah yang keluar, bukan daun hijau saja. Haleluya. Saudaraku yang terkasih, di dalam Markus pasal 11 ayat 13 sampai 14. Di dalam Injil Markus pasal 11 ayat 13-14 saya bacakan demikian. Dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Tetapi pada waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja. Sebab memang bukan musim buah ara. Maka katanya kepada pohon itu, jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Dan murid-muridnya pun mendengarnya. Apa yang terjadi saudara keesokan harinya ketika murid itu kembali melewati jalan yang sama. Mereka mendapati pohon ara ini telah kering dan menjadi mati. Jelas sekali saudaraku yang terkasih, Tuhan tidak suka dengan pohon yang berdaun hijau lebat, namun tidak ada buahnya. Apa yang dimaksud dengan daun hijau dan tidak berbuah? Itulah Matius 7 ayat 21 sampai 23. Saudara, mereka adalah orang-orang yang Tuhan pakai dalam pelayanan. Mereka adalah anak-anak Tuhan yang doanya dijawab oleh Tuhan. Ketika mereka berdoa untuk orang sakit sembuh. Ketika mereka berdoa untuk orang yang kerasukan setan keluar. Saudara, pelayanan-pelayanan kita, pekerjaan-pekerjaan kita yang mendapat sanjungan, pujian dari orang, itu adalah pelayanan yang menghasilkan daun, bukan buah. Kenapa? Ayat 23 katakan, pada waktu itu aku akan berterus terang. Hanyalah kamu yang membuat kejahatan. Yang artinya Tuhan tidak mendapati buah di dalam pelayanan orang ini. Maka seperti Markus 11 ayat 13-14 yang akhirnya, saudaraku yang terkasih, pohon ara ini mati kering seketika. Maka saya mau katakan, orang-orang yang selalu mencari sanjungan pujian dari sesamanya, pujian sanjungan dari gembala, pujian sanjungan dari siapapun atas pelayanan saudara, maka saudara hati-hati. Saudara sedang mengejar daun yang hijau, bukan buah yang baik. Oleh karena itu perhatikan di dalam Kisah Rasul 12 ayat 20 sampai 23. Saudara, di dalam Kisah Rasul 12 ayat 20 sampai 23, kisah itu saudaraku yang terkasih adalah Herodes berseteru dengan penduduk Sidon dan Tirus, Sirus dan Sidon. Dan oleh karena itu Herodes berusaha untuk mencegah, memblokade agar penduduk Tirus dan Sidon tidak mendapatkan bahan makanan. Karena suplai bahan makanan itu dari wilayahnya raja. Maka orang-orang Tirus dan Sidon itu bersekutu dengan orang Romawi, pejabat Romawi membujuk Herodes untuk membuka blokade. Akhirnya Herodes terbuka. Bahan makanan yang diblokade boleh dijual kepada penduduk Tirus dan Sidon. Dan oleh karena itu dirayakanlah suatu perayaan. Dan dalam perayaan itu dengan baju kebesaran, Herodes dielu-elukan, Herodes disanjung, Herodes ditinggikan. Dan semua orang sekali lagi mencari muka. Seperti kalau saudara membaca di dalam ayatnya yang ke-22 di sana. Saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Dan pada suatu hari yang ditentukan, Herodes mengenakan pakaian kerajaan lalu duduk di atas takhta dan berpidato kepada mereka. Dan rakyatnya bersorak membalasnya.
Ini suara Allah dan bukan suara manusia. Apa yang terjadi? Ayat 23 katakan. Dan seketika itu juga ia ditampar malaikat Tuhan. Karena ia tidak memberi hormat kepada Allah. Ia mati dimakan cacing-cacing. Bayangkan saudara, sementara dia lagi berpidato. Tiba-tiba malaikat Allah menamparnya. Artinya saudara, tiba-tiba dia terpental mukanya ke kiri. Dan langsung mati. Dan bukan hanya mati, saudara, di hadapan orang tiba-tiba keluar cacing dari mata, dari hidung, dari mulut keluar cacing. Dari rambut-rambut keluar cacing-cacing. Semua orang lari. Biasanya saudara, orang yang mati itu kalau sudah 3 hari ke atas itu baru keluar. Ini baru ditampar langsung mukanya plang ke kiri. Langsung keluar cacing. Semua orang lari. Maka saudaraku yang terkasih, saya lewat kebenaran firman Allah bagi pelayan-pelayan Tuhan. Mulai dari itu guru-guru sekolah minggu, pelayan-pelayan dalam pelayanan perjamuan suci, pemain musik dan siapapun yang mengambil tugas dalam pelayanan, termasuk kami hamba-hamba Tuhan. Jangan pernah mencari hormat, pujian dari manusia. Jangan pernah engkau mengambil hormat pujian kepada Tuhan untuk dirimu. Karena Tuhan tidak suka. Pertanyaannya saudara, bagaimana orang percaya dapat menghasilkan buah yang memuliakan Tuhan? Bagaimana saya dapat menghasilkan buah-buah yang baik, yang memuliakan Tuhan? Yang nama Tuhan disanjung, yang nama Tuhan ditinggikan, yang olehnya orang berseru, Tuhan itu baik. Hanya satu jalan. Hidup dalam kasih karunia Tuhan Yesus. Hidup dalam kasih karunia Tuhan Yesus. Saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus. 1 Korintus 2 ayat yang kedua. Saudara, Rasul Paulus menyatakan bahwa di dalam kehidupannya ia tidak melihat apapun. Ia tidak bangga dengan apapun. Kebanggaannya hanya satu. Dan ketika ia melihat seseorang, ia hanya melihat satu saja dari orang itu. Saya akan bacakan dimulai dari saudaraku yang terkasih 1 Korintus 2 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. 1 Korintus 2 ayat 1 dan 2. 2-3. Demikianlah pula ketika aku datang kepadamu saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Di dalam pasal yang pertama, Paulus mengungkapkan bahwa berita yang bagi manusia itu kebodohan, yaitu Yesus Kristus yang disalibkan. Itu adalah kekuatan Allah. Itu adalah hikmat Allah. Itulah karya Allah yang menyelamatkan manusia. Yang artinya saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, bahwa saudara dan saya yang berdiri dalam keyakinan bahwa Yesus Kristus mati di kayu salib, engkau beroleh hidup dalam kasih karunia Tuhan. Dan kita bukan hanya beroleh kasih karunia dari Tuhan melalui dan di dalam salib Kristus Yesus. Tuhan meminta untuk kita melihat orang lain, memandang orang lain tidak dengan kacamata yang lain. Hanya dengan satu, yaitu Yesus Kristus yang disalibkan. Apakah ada di hati? Apakah ada hidup di dalam hidup saudara dan saya? Jadi, setiap orang yang hidup dalam kasih karunia Tuhan, karena Kristus Yesus yang disalibkan itu ada di dalam dirinya, maka orang itu akan menghasilkan pertama, buah-buah pertobatan.
Sekali lagi saudara, ketika Yesus Kristus yang disalibkan itu ada di dalam hatimu, di dalam hidupmu, engkau menerimanya, engkau beroleh hidup dalam kasih karunia Tuhan. Dan ketika saudara hidup dalam kasih karunia Tuhan karena salib Kristus Yesus, maka jelas yang pertama akan ada buah-buah pertobatan. Di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 1 sampai 5 saya bacakan demikian. 1 Petrus pasal 2 ayat 1 sampai 5. Saudaraku yang terkasih, saya bacakan demikian. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Ayat pertama menyatakan dengan tegas, saudaraku yang terkasih. Dan kalau saudara membaca di dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-18-19, di sana Petrus menyatakan, tidak tahukah kamu bahwa kamu telah diberi dan harganya telah lunas dibayar. Kamu dibeli dari cara hidup nenek moyangmu yang sia-sia. Bukan dengan emas, bukan dengan perak, tetapi dengan darah yang mahal. Darah Yesus Kristus yang sama seperti darah anak domba Allah. Dan orang yang telah menerima darah Yesus sebagai kasih karunia Tuhan ini, maka 1 Petrus pasal 2 ayat pertama, ia akan membuang, ia akan menanggalkan, ia akan melepaskan segala kejahatan, tipu muslihat, segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Yang artinya, bila saudara masih menyebarkan fitnah, bila saudara masih ada kemunafikan, kedengkian, pertanyaannya, adakah Kristus yang disalibkan itu hidup di dalam hidupmu? Tidak ada. Kenapa? Karena darah Yesus menyucikan hati nurani saudara dan saya. Sehingga saudara dan saya dilahirkan kembali seperti bayi yang baru lahir. Perhatikan ayat yang kedua dari 1 Petrus pasal 2 ayat yang kedua. Setiap orang yang beroleh pengampunan darah Yesus, ia seperti dilahirkan kembali. Bayi yang baru lahir. Kita baca ayat yang kedua sampai 5. Demikian firman Allah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan, dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormati hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Artinya saudara, jika saya dan saya telah beroleh kasih karunia di dalam Kristus Yesus, maka Tuhan memberikan saya hati nurani yang baru. Dan Tuhan bekerja di dalam kehidupan saya, di dalam kehidupan saudara, dibersihkan dari segala kejahatan. Dan saudara dan saya siap dipakai sebagai batu yang hidup bagi pembangunan rumah Allah. Artinya apa? Kita dapat bersatu dengan siapapun. Kita menjadi satu tubuh Kristus, gereja Tuhan, yang terikat satu dengan yang lain. Dikuduskan di dalam Kristus. Dan kita memuliakan Tuhan. Rasul Paulus mengungkapkan kepada jemaat di Korintus, bahwa anggota tubuh kita itu banyak. Kepala cuma satu. Mata tidak bisa hidup di luar kepala. Mulut tidak bisa hidup di luar kepala. Tangan tidak bisa hidup di luar kepala. Seluruh anggota tubuh ini terangkai menjadi satu dan bekerja bersama di dalam kepala. Kristus adalah kepala gereja. Maka adalah hal yang ironis jika ada anak Tuhan berkata, Pak Pendeta, selama dia masih jemaat Bapak, saya tidak bisa beribadah. Kecuali Pak Pendeta usir dia dari gereja Bapak, saya bisa beribadah.
Bagaimana mungkin saudara bisa menjadi tubuh Tuhan kalau saudara masih benci, dengki, dan marah? Saudaraku yang terkasih, bukan dia yang dikeluarkan, tapi engkau yang ditebang. Oleh karena itu jangan katak Tuhan terkena di dalam hidupmu. Hasilkanlah buah-buah pertobatan. Ketika engkau disakiti, itu adalah proses agar engkau berbuah. Saya mau katakan begini, saudaraku yang terkasih. Orang itu senang pohon yang daunnya hijau, ada bunganya, dan berbuah. Tetapi mata kita, saudaraku yang terkasih, lebih sedap mendengar, melihat. Lebih sedap melihat pohon-pohon yang hijau hanya berbunga. Buah itu nomor sekian. Betul apa betul? Kalau saudara pergi ke taman, gitu saudaraku yang terkasih, saudara melihat pohon-pohon, ya, daunnya kurang hijau tetapi mengeluarkan buah. Dan saudara pergi ke sebelah taman yang lain, semuanya hijau, berbunga. Saudara lebih betah mana? Duduk di bawah pohon yang mulai daunnya tidak hijau tapi mengeluarkan buah, atau di taman yang lain di sebelahnya yang semuanya pohonnya hijau dan berbunga? Orang akan betah di taman yang hijau dan berbunga. Orang gak peduli buah. Tetapi saudaraku yang terkasih, Tuhan menantikan buah. Bukan daun, bukan bunga. Dan saudaraku yang terkasih, bunga itu proses untuk sebuah pohon menghasilkan buah. Perhatikan, ada bunga pepaya dulu keluar, baru ada buah pepaya. Ada bunga dari pohon mangga, baru ada hasil buah mangganya. Tidak ada buah dulu baru bunga. Tetapi untuk menjadi buah itu adalah proses yang kadang-kadang menyakitkan, menyusahkan. Jadi kalau hidupmu disakiti oleh orang, hidupmu disusahkan oleh orang, katakan ke dalam dirimu, saya sedang diproses Tuhan untuk mengeluarkan buah yang harum bagi kemuliaan nama Tuhan. Katakan amin. Jangan marah terhadap orang yang menyakitimu. Jangan kesal dan sakit hati terhadap orang yang membuat engkau susah. Karena itu proses bagimu agar engkau mengeluarkan buah yang memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hari ini saya percaya Tuhan izinkan itu supaya saya berbuah bagi kemuliaan-Mu. Haleluya. Yang kedua, saudaraku yang terkasih, kalau saudara hidup di dalam kasih karunia Tuhan, maka saudara bukan hanya ada buah pertobatan, ada buah yang lain. Buah yang lain itu adalah buah kasih. Setiap orang yang hidup di dalam kasih karunia Tuhan pasti menghasilkan buah-buah kasih. Saudaraku yang terkasih, di dalam 1 Korintus 13 ayat yang keempat sampai 8. Saudaraku yang terkasih, di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 4 sampai dengan ke-8. Di sini berbicara tentang buah kasih. Orang-orang yang hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Maka saudara perhatikan di dalam ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Bila ia mungkin menghasilkan buah-buah pertobatan, ada buah-buah yang lain. Tetapi tidak dengan kasih, maka tidak ada artinya. Saya bacakan ayat 3 mulai. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar. Tetapi jika aku tidak
mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih itu tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Setiap anak Tuhan seringkali berkata, kalau saya mengamalkan kasih Kristus, enak orang lain. Yang senang orang lain, kata siapa? Itu kata iblis kalau saya katakan. Kalau engkau berkata, wah, ngapain saya sayang cinta tulus kepada orang. Orang kadang-kadang dikasih hati ngerogoh ampela. Air susu dibalas air tuba. Tapi saudara, ayat ini menyatakan dengan tegas bahwa buah kasih itu yang pertama menikmati bukan orang lain, tapi dirimu sendiri. Orang lain hanya kecipratan berkat, bahasa saya. Orang lain hanya kelimpahan berkat. Tapi berkat yang penuh adalah untukmu. Karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini sehingga dikaruniakannya anak yang tunggal. Supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa tapi beroleh hidup yang kekal. Karena kasih Tuhan yang besar dicurahkan kepada kita. Yesus Kristus tinggal di ganti kita. Siapa yang dapat sebanding dengan Yesus Kristus Tuhan kita? Berkat apa yang sebanding dengan Yesus Kristus Allah kita? Tidak ada, saudara. Dan berkat segala berkat itu Yesus Kristus. Bila ada Yesus di dalam hidupmu, tidak ada hal yang buat engkau susah dan sukar. Saya selalu ingat apa yang dikatakan oleh almarhum Bapak Pendeta Yoyo Awandatu. Bapak rohani bagi semua hamba Tuhan GPDI. Saudaraku yang terkasih se-Indonesia. Beliau katakan demikian. Saya lebih suka tinggal bersama Yesus sekalipun saya harus ke neraka bersama dengan dia. Lalu orang bertanya, loh kok kenapa begitu? Karena Bapak Awandatu mengatakan demikian. Kalau Yesus tinggal di neraka, maka neraka akan menjadi sorga. Sorga akan jadi neraka. Yang artinya saudara, bila di dunia ini dalam kesusahan, kesukaranmu ada Yesus. Tidak ada yang membuat kita susah. Karena Tuhan memberi kita kelegaan dan kelepasan. Haleluya. Oleh karena itu saudaraku yang terkasih, Yesus ada di hatimu. Yesus ada di hati kita. Yesus ada di dalam kehidupan kita. Jika kita mengeluarkan buah-buah kasih. Dan buah kasih itu saudara menutupi segala sesuatu. Percaya segala sesuatu. Mengharapkan segala sesuatu. Sabar menanggung segala sesuatu. Yang paling tidak disukai anak Tuhan ini. Sabar menanggung segala sesuatu. Sabar sampai kapan Om? Dengan meminjam istilah bahasa orang Jawa katakan, masa kami harus sabar sampai bongkokan, sampai bongkok gitu. Banyak orang, anak-anak Tuhan tidak mau sabar. Saudara, tidak mau karena kesabaran itu dianggap sebagai sesuatu yang membuat kita susah. Tapi percayalah saudaraku yang terkasih. Ketika kasih Tuhan menyertaimu, kesabaranmu itu menghasilkan buah yang memuliakan Tuhan dan buah yang menyenangkan dalam hidupmu. Katakan amin. Jadi akhirnya saudaraku yang terkasih, apakah hanya 2 buah itu? Tidak. Kasih karunia Tuhan menuntut saudara dan saya yang membawa saudara menikmati buah-buah yang lain di dalam Kristus Yesus, yaitu buah-buah roh. Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 25. Galatia pasal 5 ayat yang ke-22 sampai
25. Saudaraku yang terkasih, buah-buah roh. Dikatakan demikian. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsunya dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah kita juga dipimpin oleh roh. Lihat saudara. Orang yang tidak mau menyalibkan daging dengan segala keinginannya, ia tidak akan mengeluarkan buah-buah roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Dan lebih daripada itu, saudara perhatikan, orang yang menyalibkan daging di dalam hidupnya, menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya, maka orang itu tidak akan dapat dituntut oleh hukum manapun. Kenapa? Karena ia tidak akan menjadi pelanggar-pelanggar hukum di dunia ini. Tidak ada hukum yang akan menghukum setiap orang yang menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Tidak ada hukum yang menghukum saudara. Kita bebas dari hukum. Kenapa? Apakah kita kebal hukum? Tidak. Karena kita menjadi anak-anak yang kekasih. Anak-anak yang taat. Anak-anak yang memuliakan, menyenangkan hati Tuhan. Anak-anak yang hanya mengeluarkan buah-buah yang baik. Jadi akhirnya saudaraku yang terkasih di dalam Kristus Yesus, marilah kita sediakan hatimu. Karena Tuhan bekerja menjadikan hatimu hati yang baik. Itu dalam khotbah tadi pagi. Saudaraku yang terkasih, ia menaburkan benih yang baik. Selalu saudara di hatimu, dalam hidupmu, ia selalu menaburkan benih yang baik. Segala hal ia buat baik dalam hidupmu. Tidak ada Tuhan menampurkan yang tidak baik. Ya. Segala perkara kita dapat lakukan. Bahkan kalau kita menerima segala hal yang tidak baik, Tuhan katakan, aku tahu sekarang bahwa dalam segala sesuatu Allah bekerja mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Dan dalam ibadah pagi saya katakan, saudaraku yang terkasih, ia bukan hanya memberi, membentuk, menjadikan hati kita baik. Bukan hanya saudara dalam hal yang kedua, ia menabur benih yang baik. Ia menjaga hidup saudara dan saya agar mengeluarkan buah yang baik dan buahnya lebat. Dan hari ini saudara, kasih Tuhanlah, hidup dalam kasih karunia-Lah yang membuat buah-buah bagi kemuliaan Allah berbuah lebat dan subur di dalam hidupmu. Saya tidak panjangkan firman Allah. Haleluya, haleluya. Oleh karena itu saudaraku yang terkasih, mari kita tundukkan kepala. Setiap orang yang hidup dalam kasih karunia Tuhan, ia tidak akan gila hormat. Saudara tidak akan saling menantang dan saling mendengki. Kenapa? Karena kita hidup di dalam kasih Kristus. Marilah kita datang kepada Tuhan. Bapakku datang, menyembah-Mu di sini. Kita datang kepada Tuhan. Kita menyembah Dia, kita serahkan hidup kita. Dan Tuhan mengingatkan kita untuk kita terus menyalibkan daging kita dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Biarlah kita menyalibkan segala daging kita dan keinginan dan nafsu, hawa nafsu kita. Seperti Kristus telah disalibkan buat kita. Maka Paulus katakan, aku tidak melihat hal apapun. Kebanggaanku bukan pada diriku, tetapi pada Kristus yang mati disalib karena aku. Maka aku memberitakan bukan berita yang lain dalam hikmat manusia. Aku memberitakan hikmat Allah.
Aku memberitakan kekuatan Allah yang menyelamatkan, yaitu Kristus Yesus yang disalibkan karenamu. Dan Paulus katakan, aku tidak melihat hal-hal apa yang lain daripadamu. Yang aku hanya mau lihat dan pandang Yesus Kristus yang disalibkan ada, hidup dan bekerja di dalam dirimu. Haleluya. Bapakku datang menyembahmu di sini, menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku, ada bagiku. Tak pernah ku takut, tak pernah ku takut, sebab Kau selalu sanggup imbang. Mari kita bangkit berdiri. Jika Yesus hidup di dalam diri dan engkau hidup di dalam Kristus, maka tidak ada yang dapat membuat engkau takut, sesat dan sembuh. Kau kuatku, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Bersukacitalah, bergiranglah, bergembiralah, karena Kristus Yesus telah mati bagimu untuk hidupmu, diangkat dari lumpur dosa, dipindahkan dari kerajaan gelap kepada terang kemuliaan Allah. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatan. Katakan di hidupku, amin. Hidup. Yesus tidak memproklamirkan dirinya mati bagi di hadapan untuk menunjukkan Dia hebat kepada dunia, tidak. Walaupun Ia disalibkan dan seluruh mata dunia melihat, namun mereka tidak mengenal, mereka tidak mengerti, mereka tidak tahu kenapa orang yang baik, orang yang benar dibiarkan mati di kayu salib. Padahal Ia adalah seorang yang disertai Allah. Ia adalah orang yang mendapat kasih Allah yang luar biasa. Melalui doanya orang mati dibangkitkan, orang buta melihat. Tetapi kenapa Tuhan membiarkan dia mati di kayu salib? Tapi tahukah saudaraku yang terkasih, Ia mati di kayu salib agar engkau tidak tinggal di dalam dosa. Tahukah saudara, Ia mati di kayu salib agar saudara dipindahkan dari kerajaan kegelapan kepada terang Allah yang mulia. Tahukah saudara, Ia mati di kayu salib adalah supaya engkau tidak tinggal dalam kematian, tetapi beroleh hidup yang kekal. Tahukah saudara, supaya engkau dapat mengecap kebaikan Tuhan, bukan nanti di surga, tetapi di dunia ini Ia memberikan segala nikmat kebaikannya hingga kita tiba di surga bersama dengan Dia. Haleluya, haleluya. Hari ini saudaraku yang terkasih, marilah kita seperti Paulus berdiri dan berpegang hanya kepada berita bahwa Yesus Kristus telah mati di kayu salib buat kita.
Itu adalah hikmat Allah. Itu kekuatan Allah yang menyelamatkanmu, yang memberikan kita kemenangan atas segala kuasa dosa, bahkan kemenangan atas setan dan iblis. Ketika kita berseru di dalam nama Yesus yang disalibkan, iblis dihancurkan, kuasa setan dikalahkan, dan saudara beroleh kemenangan. Haleluya. Kita naikkan pujian ini, datang kepada Tuhan. Serahkan hatimu, serahkan hidupmu. Izinkan Tuhan bekerja. Izinkan tangan Allah membentukmu. Izinkan Allah memproses hidupmu. Dan engkau akan berbuah lebat, berbuah harum. Dan engkau menikmati hidup yang indah, buah yang baik. Engkau nikmati dalam hidupmu. Karena itu Tuhan yang janjikan. Ia menjadikan segala-galanya baik bagimu, bagi kita sekalian yang berserah kepadanya. Oh, Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku, ada bagiku. Tak usah ku takut, Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau bimbangku. Tak usah ku lemas, Kau menghibur. Saat ku lemah, Kau tolongku. Ajaib perkasa, Tuhan sungguh Kau hebat. Hidupku, kebaikan Tuhan dinyatakan sepanjang umur hidup. Ia bukan hanya menghentikan angin badai yang menerjang, Ia bukan hanya mengangkat dan meninggikan engkau, tetapi kebaikannya dicurahkan di dalam hatimu, mengalir memenuhi hidupmu. Dan hanya kebaikan Tuhan yang engkau nikmati sepanjang umur hidupmu. Seperti Raja Daud katakan, Tuhan adalah gembalaku yang baik, aku tidak akan kekurangan. Sebab Ia membaringkan aku di rumput yang hijau, Ia menyediakan makanan bagiku, Ia membawaku ke air yang tenang. Bahkan ketika aku melalui lembah bayam-bayam maut, aku tidak takut, karena gada dan tongkatmu yang menyertai aku. Bahkan di hadapan para lawanku, Kau menyediakan hidangan bagiku. Kebajikan, kemurahan-Mu yang menyertaiku sepanjang umur hidupku. Luar biasa Raja Daud menyatakan betapa kasih Tuhan yang besar di dalam dirinya. Dan kasih Tuhan juga dinyatakan bagimu sehingga engkau tahu hanya Yesus gembalamu yang baik. Ia akan membaringkanmu ke rumput yang hijau, membawamu ke air yang tenang. Bahkan hanya kebajikan kemurahan Tuhan yang menyertaimu seumur hidupmu. Berikan hatimu, berikan hidupmu, berikan masa depanmu
Sebab saudara, di dalam Tuhan tidak ada yang tidak baik. Ia menjadikan segalanya kebaikan bagimu. Jangan pernah engkau takut, jangan pernah engkau bimbang, jangan pernah engkau cemas. Sebab ia besertamu dan ia menjadikan segala-galanya baik. Haleluya. Kami hamba-Mu berdoa, biarlah Engkau memantraikan benih firman-Mu Tuhan. Kami percaya setiap berita firman Allah yang taburkan bukan dengan hikmat manusia, tapi biarlah kuasa Roh Kudus sendiri yang menerangi setiap hati umat-Mu Tuhan, yang mendengarkan secara streaming maupun mereka yang mendengarkan nanti secara Tuhan recording. Tuhan menyertai, Tuhan memberkati, Tuhan menjamah setiap hati, Tuhan menjamah setiap kehidupan. Dan kami percaya kasih-Mu tercurah bagi kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami menyambut firman-Mu di dalam hati kami. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati, katakan amin. Puji Tuhan. Haleluya. Ibu Gembala akan memberikan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, kita bersyukur buat kesempatan ini. Tuhan berikan kita semua sehat. Amin. Saudaraku yang kasih Tuhan, kalau tadi pagi saya lupa ya, karena memang tadi pagi recording. Jadi saudaraku, untuk hari Senin, Selasa, Rabu doa di pastori memang pagi 4:30. Kalau pagi dari setiap hari ya, 4:30 sampai jam 6. Tapi saudaraku, untuk siang bagi saudara yang mempunyai pokok-pokok doa bisa disampaikan. Karena kita setiap siang itu ada doa pengerja-pengerja, satu orang satu sampai gembala pun ya ada doa. Dan malam harinya jam 6:30 sampai jam 7:30 ada doa juga. Kita mau makin banyak berdoa makin bagus saudaraku, karena kita banyak yang kita doakan untuk bangsa Indonesia. Amin. Lalu hari Kamis harusnya biasanya kaum wanita jam 6:30. Hari Kamis ibadah kenaikan Tuhan Yesus hanya satu kali ya, jam 9 pagi. Biasanya kalau pagi recording, jadi besok Kamis itu ibadah live streaming ya. Jadi saudaraku, itu nanti saudara Yusuf yang puji-pujian. Lalu cuma satu kali malamnya kita ada doa hari pertama dari Kamis itu sampai 10 hari ya. Dimulai jam 6:30 malam. Saudara, tadi pagi sudah disampaikan oleh Bapak Gembala. Jadi kita nanti dimulai, Bapak Gembala akan mengawali, mungkin ada pujian, satu pujian, nanti firman Tuhan langsung setelah masuk doa, itu live streamingnya dimatikan, nanti jam 8:40 nanti disambung lagi ya, dengan doa yang di rumah masing-masing. Dan saudaraku, setelah itu baru Bapak Gembala akan akhiri doa bersama, seperti itu kira-kira. Ya, jadi saudaraku, ikuti doa sepanjang selama 10 hari besok. Tuhan yang akan mencurahkan kuasa Roh Kudusnya. Dan saudaraku, untuk jadi mulai minggu pagi tadi kan ada pujian-pujian dari setiap keluarga, di mana Bapak Ibu Gembala mendatangi satu keluarga untuk mempersembahkan pujian. Biasanya baru tadi pagi ya dijalankan. Cuma karena memang ada doa 10 malam ini, saya nggak tahu apa masih ada berlanjut atau nanti kita lihat situasi ya. Tadi seharusnya ada pujian dari keluarga Bapak Filipus Kosasi dengan pelayan-pelayan Tuhan di gereja. Cuma tadi agak terlambat, jadi mungkin minggu depan baru bisa dilanjutkan lagi ya. Saya mohon maaf. Mungkin saudara yang sudah setelah ibadah selesai ini akan ditampilkan ya, puji Tuhan. Dan saudaraku, kita dukung doa biar Tuhan memberkati bangsa Indonesia dengan kesehatan teristimewa buat
dokter-dokter dan seluruh perawat dan rumah sakit, biar Tuhan juga yang campur tangan. Amin saudara. Kita angkat pujian ku menang bersama Yesus Tuhan. Naikkan pujian ini dengan girang-girang. Haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Atas segala haleluya, haleluya, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Kita bagi berdiri pada kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Jangan lupa untuk anak-anak sekolah minggu setiap jam 10 pagi juga ada firman Tuhan, ada ibadah yang disampaikan kepada anak-anak kita ya, setiap jam 10 melalui recording juga saudaraku. Ini penting, ibu-ibu harus dorong anak-anaknya ya. Puji Tuhan, kita mau akhiri ibadah kita saat ini. Yang berulang tahun saya ucapkan selamat ulang tahun bagi saudara yang berulang tahun. Di sini ada servis Gultom, ada mamanya si Jos, ada anaknya Nike Pendi Huta Barat, ya juga yang lain, ya Dian Bowo, lalu ada koko saya di Serang, Bapak Sinku ya, kiranya Tuhan yang memberkati dengan kesehatan yang dari Tuhan. Kita mau tundukkan kepala, kita mau berdoa. Segala puji syukur yang mau berkata-kata dalam setiap pribadi kami. Berkati anak-anak Tuhan yang hari-hari ini Tuhan mengalami mungkin PHK ataupun pekerjaan yang dirumahkan Tuhan. Berikan penghiburan kekuatan daripadamu. Apa yang menjadi keperluan umat-umatmu Tuhan sendiri yang cukupkan Bapa. Kami berdoa buat kesehatan Pak Wagino, suami istri, kesehatan daripada Bapak Oscar, kesehatan daripada anak-anak Tuhan, ibu-ibu lanjut usia. Kami yakin Tuhan isi jemaat-jemaat Tuhan dan juga Tuhan. Kami berdoa buat Tante Han, Mama, Ibu Paulus, suami istri, juga Ibu Nani, juga yang kami tidak dapat sebutkan satu persatu, Mama Pakian Liang Tuhan. Oh Ibu Linyatlan, Mama Eeng, Tuhan berkati dengan kesehatan daripadamu.
Kami berdoa juga buat Putri, di mana Tuhan sudah tambahkan usia 1 tahun lagi. Dian, Tuhan, juga buat kekasih-kekasih kami, baik koko kami, Sinku yang ada di Serang, baik anak Pendi nih ke Tuhan. Tuhan juga yang memberkati kepada mama daripada Tuhan, Yosafat, servis Tuhan berkati. Kami berdoa buat sidang jemaat Tuhan yang lain, kalau ada mereka yang ulang tahun, Tuhan berkati. Bapak, Pak Bambang, Tuhan berkati. Kami berdoa buat setiap tangan-tangan yang sudah terulur buat pekerjaan Tuhan. Mereka yang balikan milik-Mu sesuai janji firman Tuhan. Allah buka tingkap langit dan berkat Allah curahkan terhadap umat-umat-Mu. Kami berdoa Tuhan buat pelayan-pelayan Tuhan yang sudah ambil bagian apapun. Tuhan nyatakan kasih-Mu. Pakai, biarlah di dalam mereka melayani ada satu kerendahan hati. Dan kami mau melayani Engkau dengan sebaik dan apa yang kami kerjakan untuk kemuliaan nama daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, pakai hamba-Mu Bapak Ibu Gembala yang sudah, Bapak Gembala khusus sudah ambil bagian pada pagi dan sore hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, seisi pastori berikan juga kesehatan, kekuatan daripada Engkau jemaat Tuhan, berikan kesehatan. Bangun bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke, Tuhan yang menolong. Sehingga Tuhan kami boleh melihat baik para medis Tuhan, semua yang ambil bagian Tuhan berikan kesehatan, kekuatan daripada Engkau. Buat anak Bapak Oscar juga Tuhan, dimanapun dia berada saat ini, kesehatannya Tuhan juga yang campur tangan. Terima kasih Tuhan, kalau kami akan berpisah Tuhan jaga lindungi tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Tuhan ibadah sepanjang minggu besok Tuhan juga yang memberkati dengan cara-cara yang sudah ditentukan Tuhan, baik ibadah kenaikan Tuhan Yesus, bahkan doa 10 malam Tuhan juga yang memberkati. Kami percaya kekuatan Roh Kudus yang memimpin kehidupan umat-umat-Mu untuk kami boleh rindu. Biarlah zaman kuasa Tuhan bekerja dalam setiap pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala puji syukur kami naikkan kepada-Mu. Kami meyakini dengan iman kami bahwa kebaikan kemurahan-Mu lah yang dinyatakan dan berlaku di sepanjang hidup kami. Karena Kristus telah menjadi milik kami dan kami menjadi milik Kristus. Oleh karena itu ya Bapa, kami percaya belas kasihan kemurahan-Mu yang tercurah bagi kami. Umat yang dikasihi Tuhan, tengadakanlah wajah-Mu ke tangan-Mu. Terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih kemurahan dari Kristus Yesus yang telah diserahkannya bagimu, agar ia mengaruniakan hidup yang indah bersama dan di dalam dirinya. Roh yang kudus dimateraikannya di dalam hidupmu, agar engkau menjadi milik Tuhan dan Tuhan menjadi milikmu. Ia menuntun membimbingmu dalam segala kebenaran, menyucikan, menguduskan, memeliharamu tanpa cacat celah. Kita dihantarkan berjumpa dengan Yesus kekasih kita dalam awan, dalam kemuliaan anak tunggal Allah Yesus Kristus. Tuhan menyertai memberkatimu dengan berkat kesehatan panjang umur. Tuhan menyertai dan memberkati usaha pekerjaanmu dalam segala kebaikan dan keberhasilan. Tuhan menyertaimu dengan sukacita, kegirangan, kebahagiaan bersama keluarga, suami, istri, anak-anak, menantu, dan cucu-cucu. Semua dalam kasih sayang Tuhan. Diberkatilah engkau remaja, pemuda, dan pemudi. Tuhan menyertai memberkati pekerjaanmu. Tuhan menyertai memberkati pendidikanmu. Tuhan menyertai memberkati masa depanmu. Kecap dan lihatlah kebaikan Tuhan dinyatakan sepanjang umur hidupmu. Kasih sayang Tuhan tercurah bagi kita sekarang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati, katakan amin. Berdoa secara pribadi, saudara, teguhkanlah hatimu. Percayalah kasih Tuhan yang luar biasa menjadikan engkau miliknya dan hidupmu indah di dalam dirinya. Kiranya engkau tinggal di dalam kasih, dipenuhi kasih, dan menikmati kasih Tuhan di sepanjang hidupmu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, sampai hari Kamis besok ibadah kenaikan Tuhan Yesus secara streaming jam 9 pagi, dan malam harinya 18.30 kita mulai doa 10 hari. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bisa Pentekosta. Ya. Oh ya saudara,
Nanti saudaraku yang terkasih di rumah saudara bisa melihat di YouTube ya, ada unggahan 2 pujian dari keluarga Bapak Kosasi dan keluarga atau dari pastori, dari pelayan-pelayan Tuhan. Saudaraku yang terkasih yang mengambil bagian dalam ibadah yang lalu ya, ibadah pagi yang akan saudaraku yang terkasih menikmatinya. Mari kita bersama Pantekosta. Haleluya. Haleluya. Haleluya.